Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai videonya, kami ingin menawarkan buku panduan ibadah kepada teman-teman karya guru kita Buya Yahya. Di sini ada buku fikih toharoh atau bersuci praktis dan buku tuntunan sholat praktis karya guru kita Buya Yahya. Untuk ordernya, silahkan klik produk yang ada di pojok kiri bawah atau silahkan klik link Shopee-nya yang ada di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah pada video kali ini kita akan belajar praktek tata cara menjamak antara sholat zuhur dengan sholat asar saat dalam perjalanan jauh dengan konsep jamak takhir plus mengkosor keduanya. Nah, teman-teman, ya, ketika kita melaksanakan perjalanan jauh yang jaraknya lebih dari 84 km, maka Islam memberikan dua kemudahan atau rukhsah kepada pemeluknya demi kemudahan melaksanakan sholat fardu baginya, yaitu jamak dan qasar. Ya, apa itu jamak? Jamak menurut istilah yaitu mengumpulkan dua sholat fardu dalam satu waktu sholat, yaitu disebut dengan jamak. Ya, jadi dua sholat fardu yang dikumpulkan dalam satu waktu sholat. Ya, sedangkan qasar adalah meringkas jumlah rokaat sholat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Ya, jadi qasar itu adalah meringkas jumlah rokaat sholat yang tadi asalnya 4 rokaat, ya diringkas menjadi 2 rokaat. Ya, maka sholat yang diboleh diqasar dari sholat 5 waktu itu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Ya, karena ketiga sholat inilah yang jumlah rokaatnya adalah 4 rokaat, yaitu boleh diringkas menjadi 2 rokaat. Adapun sholat maghrib dengan sholat subuh, yaitu tidak boleh diqasar. Ya, maghrib ya tetap 3 rokaat, begitupun dengan sholat subuh tetap 2 rokaat. Nah, kemudian selanjutnya jamak itu terbagi menjadi 2. Ya, jamak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada yang disebut dengan jamak takdim. Ya, yang kedua ada disebut dengan jamak takhir. Ya, apa itu jamak takdim? Jamak takdim adalah 2 sholat yang dikumpulkan pada waktu sholat yang pertama. Contoh, sholat zuhur dijamak dengan asar dilaksanakan pada waktu zuhur. Ya, jadi sholat zuhur dengan asar dikumpulkan atau dijamak pada waktu sholat zuhur. Ya, itu disebut dengan jamak takdim. Ya, jadi sholat yang kedua ditarik ke waktunya sholat yang pertama. Ya, atau sholat maghrib dijamak dengan isya dilaksanakan pada waktu maghrib. Ya, jadi sholat maghrib dengan isya dijamak dilaksanakan pada waktu maghrib. Itu disebut dengan jamak takdim. Ya, sedangkan jamak takhir adalah kebalikannya. Ya, kalau jamak takhir 2 sholat fardu yang dikumpulkan pada waktu sholat yang kedua. Ya, maka disebut dengan jamak takhir karena sholat yang pertama itu diakhirkan dan dilaksanakan pada waktunya sholat yang kedua. Contoh, sholat asar dijamak dengan sholat zuhur dilaksanakan pada waktu asar. Ya, jadi sholat asar dengan sholat zuhur dikumpulkan atau dijamak dan waktu pelaksanaannya adalah pada waktu sholat asar. Ya, atau sholat isya dengan maghrib, ya dikumpulkan atau dijamak dan dilaksanakan pada waktunya sholat isya, yaitu disebut dengan jamak takhir. Ya, kemudian selanjutnya syarat-syarat jamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, jadi jamak takhir itu ya paling sedikitnya ada 2 syarat yang harus terpenuhi. Ya, yang pertama, niat jamak takhir di waktunya sholat yang pertama. Ya, niat untuk menjamak takhir di waktunya sholat yang pertama. Ya, di sini ada beberapa catatan. Ya, dalam jamak takhir kita berniat untuk menjamak takhir
yaitu pada waktunya sholat yang pertama. Ya, bukan pada sholatnya sebagaimana jamak takdim. Ya, kalau jamak takdim kan pada video sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa waktu berniat untuk menjamak takdim itu pada saat melakukan sholat yang pertama. Ya, tapi kalau jamak takhir ya yaitu pada waktunya sholat yang pertama, bukan pada sholatnya sebagaimana jamak takdim. Contoh ya, kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dan asar. Ya, waktu sholat zuhur masuk ya misalnya jam 12.00, maka sejak itu kita sudah boleh berniat dalam hati untuk mengakhirkan sholat zuhur atau menjamak takhir. Ya, sampai kapan waktu bolehnya berniat? Sampai sebelum masuknya waktu asar, dengan kadar sebelum masuknya waktu asar itu kita masih sempat melaksanakan sholat zuhur. Ya, contoh normalnya kita melaksanakan sholat zuhur itu kan ya taruhlah misalnya 5 menit. Maka batas akhir kita harus berniat jamak takhir adalah 5 menit sebelum masuknya waktu asar tadi. Ya, tadi kan misalnya waktu asarnya masuk jam 3.30 ya. Maka 5 menit ya sebelum jam 3.30 kita sudah harus berniat untuk mengakhirkan atau menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, kenapa kita harus berniat jamak takhir sebelum masuknya waktu asar dengan kadar cukup untuk dilakukan digunakan untuk melaksanakan sholat zuhur, yaitu untuk menunjukkan bahwa kita tidak sholat zuhur pada waktunya karena kita ingin menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, kita bukan tidak sholat zuhur karena lalai atau karena tidak sempat. Ya, makanya itu kenapa kita harus diniatkan ya berniat ya sekitar 5 menit sebelum masuknya waktu sholat asar. Yaitu tadi untuk menunjukkan bahwa ya kita tidak melaksanakan sholat zuhur pada waktunya karena ingin menjamak takhir, bukan kita tidak sholat karena lalai atau karena tidak sempat. Ya, itu yang pertama syaratnya. Ya, kita harus berniat untuk menjamak takhir pada waktunya sholat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang harus terpenuhi adalah uzurnya masih harus ada sampai selesainya kedua sholat yang dijamak. Contoh, saya bepergian ya dari desa saya ke Makassar misalnya, ke kota Makassar ya, yang mana jaraknya lebih dari 100 km. Ya, berarti dalam hal ini uzur saya menjamak sholat adalah karena safar. Ya, karena saya seorang musafir. Nah, saat saya dalam perjalanan pulang dari kota Makassar ke desa saya, yang mana pada waktu itu sudah hampir masuk waktu asar dan saya belum sholat zuhur, ya di waktu zuhur tersebut saya berniat dalam hati untuk menjamak takhir. Ya, tidak lama kemudian masuklah waktu sholat asar. Maka syaratnya adalah saya harus menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar saya sebelum masuk ke batas desa saya. Ya, jadi saya harus menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar sebelum masuk ke batas desa tempat tinggal saya. Ya, kalau sudah masuk di batas desa berarti hitungannya bukan lagi jamak takhir. Ya, karena kenapa? Karena uzurnya sudah tidak ada, karena safarnya sudah terputus. Ya, status kita ketika sudah masuk di perbatasan desa sudah bukan status musafir lagi. Ya, langsung saja kita masuk kepada video prakteknya. Oh ya, sedikit ada tambahan sebelum kita masuk pada prakteknya. Ya, ini tadi terlewatkan. Ya, ketika kita menjamak takhir itu kita boleh mendahulukan sholat yang mana saja. Ya, seperti dalam praktek kita kali ini, kita menjamak takhir antara sholat zuhur dengan sholat asar, maka kita boleh mendahulukan sholat zuhur dulu atau mendahulukan sholat asar dulu. Tetapi yang lebih utama atau yang disunnahkan mendahulukan sholat zuhur dulu atau mendahulukan sholat yang pertama. Berbeda hanya dengan jamak takdim kemarin. Kalau jamak takdim itu memang disyaratkan harus memulai
dengan sholat yang memiliki waktu, ya, seperti ketika kita kemarin menjamak takdim antara zuhur dengan asar, maka yang pertama kali dilaksanakan adalah sholat zuhur dulu baru kemudian asar. Itu tidak ada pilihan, ya, berbeda halnya dengan jamak takhir. Itu boleh kita memilih yang mana ingin didahulukan. Baik, langsung saja kita masuk kepada video prakteknya. Usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika wa umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, alhamdulillah, itulah tadi kita sudah melaksanakan sholat zuhur dengan cara mengkosornya atau meringkasnya menjadi 2 rakaat. Nah, kemudian selanjutnya di dalam jamak takhir ini perlu juga kita ketahui bahwa tidak disyaratkan muwalah. Ya, artinya antara sholat yang satu dengan sholat berikutnya itu boleh ada jedah yang lama. Ya, jadi setelah kita melakukan sholat zuhur dalam jamak takhir ini,
ya kita boleh misalnya minum-minum kopi dulu, atau makan dulu, atau mau mandi dulu, baru kemudian setelah itu kita melakukan sholat yang kedua. Dalam hal ini sholat asarnya ya. Ya sangat berbeda dengan jamak takdim. Kalau jamak takdim di antara syaratnya itu harus mualah. Maksudnya setelah kita melaksanakan sholat yang pertama, kita harus bersegera melakukan sholat yang kedua. Itu ketika jamak takdim. Tapi dalam jamak takhir ini itu tidak disyaratkan mualah. Mualah itu hanya disunnahkan, bukan disyaratkan sebagaimana jamak takdim. Ya, jadi anggap saja setelah melakukan sholat zuhur tadi, kita sudah ngopi-ngopi, sudah makan-makan, ya, lalu kemudian kita lanjut melaksanakan sholat yang kedua, yaitu sholat asar dengan cara qashar juga. Usalli fardal asri rak'ataini qasran lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika wa umirtu ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Subhana rabbiyal azim bihamdihi. Sami'a Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.